Salam saudara terkasih, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Pada hari ini adalah Kamis Putih dan kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, firman Tuhan kali ini merupakan cerita tentang ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Hal itu terjadi pada malam perjamuan ketika Yesus akan menjadi dikhianati dan kemudian disalibkan pada keesokan harinya. Pada saat itu Yesus menyatakan apa yang harus dialami oleh anak Allah itu. Dia harus menjadi diserahkan, kemudian diadili. Dan setelah menyatakan semuanya itu, Yesus membuat sebuah keadaan yang begitu mengharukan bagi para pengikut murid-murid Yesus. Yesus mengambil baki, kemudian mengisi dengan air, kemudian dia mengambil kain, dan kemudian Yesus membasuh satu persatu kaki daripada murid-muridnya. Hal ini sontak akan membuat murid-muridnya terkejut. Mereka menjadi merasa bersalah. Mereka merasa bahwa tidak selayaknya Yesus yang guru mereka melakukan tindakan itu. Namun Yesus melakukannya dengan sebuah niat yang begitu tulus, dengan sebuah sistem ataupun pengajaran yang begitu menyentuh bagi murid-murid. Ketika Yesus membasuh kaki murid-murid, Yesus menjadi merendahkan diri untuk menjadi melayani, bukan untuk dilayani. Yesus memperlihatkan tugas seorang pemimpin itu adalah menjadi merendah, bukan menjadi meninggi, karena dialah pelayan yang sesungguhnya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, keadaan ini menggugah kita, mengingatkan kita di dalam pelayanan yang kita jalani. Terlalu banyak orang, baik itu menjadi pemimpin di sebuah usaha dan termasuk di dalam pemimpin gereja, semakin tinggi jabatannya, maka semakin tinggi hatinya. Namun yang diinginkan oleh Yesus bukanlah demikian. Jadilah menjadi hamba bagi semua orang. Artinya tidak ada celah bagi hati kita, bagi pikiran kita mengatakan bahwa jabatan saya sudah di level ini, maka engkau harus lebih tunduk kepada saya. Tidak ada demikian. Namun semakin tinggi harus menjadi semakin melayani, harus semakin mengerti dan memahami orang-orang yang dilayani. Tugas yang demikian sesungguhnya adalah begitu indah. Karena apa? Karena memang semakin tinggi seseorang, maka semakin banyak yang dia lihat. Semakin banyak yang dia lihat, semakin banyak yang dia pahami. Semakin banyak yang dia pahami, maka semakin tepatlah segala tindakan yang dia lakukan untuk orang lain. Itulah kehidupan pelayanan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ketika kita memiliki kesempatan untuk memiliki sebuah jabatan, mari ingat, itu adalah sebuah salib yang begitu berat, yang harus dipikul untuk menjadi menuntun, menyembuhkan, mengarahkan, dan juga mendengarkan orang-orang yang kita layani. Ketika kita merendah, ketika kita menjadi merendah, pada saat itulah kita akan menjadi ditinggikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara terkasih, ketika Yesus dalam pada perjamuan itu,
Dia sudah mengetahui bahwa saatnya sudah akan tiba. Dia akan kembali kepada Bapa. Maka dia membuat sebuah pernyataan ataupun keadaan yang memperlihatkan tugas seorang hamba yang sesungguhnya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, saat ini kita mau diingatkan, ketika kita menjadi memimpin, bisa memimpin di dalam rumah tangga, jadilah menjadi melayani, memahami dan mengerti orang-orang yang ada di rumah tanggamu. Ketika engkau menjadi pemimpin di dalam gereja, baik itu sebagai penatua, pendeta, dan jabatan-jabatan yang lain, mari menjadi orang yang berusaha memahami, bukan berusaha untuk dipahami. Mari melalui kehadiranmu menjadi menyemangati orang lain, bukan menjadi melukai orang lain. Karena memang tugas kita adalah menjadi penyembuh, tugas kita adalah menjadi gembala, tugas kita adalah sebagai orang yang mengerti. Di dalam perusahaan atau dimanapun hendak kita bekerja, jadilah sebagai orang yang melayani, yang berusaha memahami dan mengerti, yang berusaha untuk memahami terdalam dari isi hati orang-orang yang di sekitar kita. Yesus melap kaki orang-orang, membasuh kaki orang-orang yang menjadi muridnya pada saat itu. Artinya, dia menjadi lebih rendah daripada orang yang menjadi muridnya. Mari sebagai orang yang sudah memiliki kesempatan untuk melayani, merendahlah, tunjukkanlah kasihmu kepada setiap orang, berusahalah mengerti dan memahami orang lain, karena dengan demikian orang akan menjadi terhiburkan, orang akan menjadi terkuatkan, orang akan menjadi merasakan kehadiran, dampak kehadiran kita bagi di sekitarnya. Pada Kamis Putih ini, kita menjadi dituntun, diarahkan, disemangati untuk menjadi orang yang merendahkan diri. Sebagaimana Allah yang merendahkan diri menjadi manusia. Sebagaimana Allah yang lahir di kandang domba sebagai bukti kerendahan hatinya. Demikianlah kita sebagai orang percaya, pengikut Yesus Kristus, menjadi yang merendah agar menjadi orang tersembuhkan dan terpulihkan. Biar firman Tuhan menjadi bahagian dari hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, menuntun kami, mengarahkan kami untuk menjadi mengerti dan memahami orang di sekitar kami, untuk menjadi merendah, bukan menjadi orang yang harus dihormati, tapi orang yang harus memahami orang lain yang ada di sekitarnya. Biarlah firman-Mu menjadi bahagia di hidup kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.